semoga Habib selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Habib, hukum membersihkan atau mencabut rumput yang tumbuh di atas kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mencabut rumput di atas kuburan. Mazhab Syafi'i hukumnya haram menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Cabut dengan akar-akar hukumnya haram. Menurut mazhab yang lain makruh. Jadi kalau kita simpulkan ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat kedua mengatakan tidak bagus, makruh. Mazhab-mazhab yang lain ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki. Itu jadi dari mazhab mereka juga sesama ulamanya di bawah juga beda pendapat. Makanya sulit saya simpulkan. Tapi dari semua itu kesimpulannya tidak haram, makruh, mubah. Nah, berhubung kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i sejak dahulu ya, itu kita ambil yang haram. Alasannya apa? Kenapa haram? Karena memang rumput-rumput itu yang ada di atas kuburan, dia senantiasa beristighfar kepada penghuni kubur selama rumput itu masih ada. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas mengatakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubrain. Nabi lewati 2 kuburan. Kemudian Nabi katakan wa amma ahaduhuma yu'adzab annahu yu'adzaba wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua ini diazab kata Nabi. Penghuni kubur 2 ini. Tapi mereka diazab dengan perkara yang sepele. Mereka menganggap perkara itu sepele, shagir. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidak diazab dalam perkara yang besar. Amma ahaduhuma kata Nabi, yang pertama ini kana yamsi bin namimah. Dulu masih hidup suka provokasi orang, adu domba. Yang kedua la yastatiru minal baul. Wa riwayat la yastabri'u minal baul. Kalau kencing tidak menutup diri, auratnya terbuka, kencing di tempat umum sehingga orang lihat auratnya. Makna pertama itu. Makna kedua la yastabri'u minal baul. Kalau cebok kencingnya itu gak benar, belum tuntas dia sudah siram pakai celana, nanti jalan keluar itu. Jadi asal-asalan dia ketika istinja. Nah ini hadis ini dianggap orang kedua ini melakukan ini dianggap perkara yang sepele kata Nabi. Nah akhirnya Nabi kasihan kepada 2 penghuni kubur ini. Nabi mengambil pelepah kurma yang masih hijau dipatahkan. Fasyaqqaha nisfaini. Nabi patahkan menjadi 2 bagian. Fagharaza fi kulli wahidin. Nabi tancapkan di masing-masing kuburan 2 bagian. Kemudian Nabi katakan lanjutan daripada riwayat tersebut, la'allahu ayyukhaffafa ma lam yaibas. Semoga dengan adanya ini pelepah kurma, dia akan meringankan azab dari kedua penghuni kubur tersebut selama belum kering. Pelepah kurmanya belum. Wafir riwayat yastaghfiru lahuma ma lam yaibas. Dalam riwayat yang lain, kedua-dua pelepah kurma ini akan senantiasa beristighfar kepada kedua penghuni kubur tersebut selama dia belum kering. Artinya selama dia masih hijau, maka dia mendoakan, dia mengistighfarkan. Oleh sebab itu ketika mencabutnya, fadilah ini akan hilang. Maka diajarkan dipotong saja, dirapikan, jangan cabut dengan akar-akarnya. Ini pendapat pertama yang mengatakan haram. Tapi yang lain mengatakan enggak, itu khususnya untuk Nabi Muhammad, bukan berlaku kepada kita. Ya Rasulullah lakukan itu khusus untuk Rasulullah, keistimewaan Nabi Muhammad. Nabi maunya ini kasih istighfar kepada pengikut jadi. Tapi setelahnya tidak berlaku. Itu yang menolak pendapat ini. Disebut
disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam penjelasan tersebut. Yang mengatakan mubah mengatakan sama, itu khususnya maka tidak ada masalah cabut atau tidak dicabut, tidak ada masalah. Yang menyelamatkan amalnya dia bukan istighfarnya tumbuh-tumbuhan. Itu jadi ada khilafiyah. Kalau tanya hukum Syafi'i haram pada Syafi'i. Bagaimana sikap kita terhadap wali masjid? Ada istilah namanya wali mazhub. Itu mazhub artinya ditarik. Mereka punya kesadaran sudah ditarik oleh Allah, sehingga hidup di dunia, tapi alam ruhanianya bukan di dunia. Pikirannya sudah tidak di dunia lagi. Jadi ciri-ciri paling gampang wali mazhub itu tidak suka uang. Kalau masih suka uang masih waras. Itu maliwat juga suka uang. Makanya tuh ada beberapa tokoh wali mazhub itu kan uang dibuat, mobil dicoret, ya karena gak dianggap semuanya, gak dianggap, ditarik tuh. Kalau kita mau baca wali-wali mazhub secara komprehensif, ada kitab namanya Uqalaul Majanim. Di situ menceritakan wali-wali mazhub dan mengatakan di dalam mukaddimah kitab tersebut, man 'arafa Allah, ya, man 'arafa Allah haqqa ma'rifati. Siapa yang mengenal Allah dengan hakikat pengenalan kepadanya, kana majnunan 'inda nas, maka pasti dia akan menjadi orang gila di sisi manusia. Wa man 'arafa nafsahu kana dzalilan 'inda nas, dan orang yang mengenal dirinya pasti merasa hina di hadapan manusia. Jadi ditarik mereka ke alam yang lain, jiwanya, pikirannya. Sehingga di sini ulama mengatakan sikap kita kepada wali mazhub adalah husnuzon, prasangka baik. Jangan mengingkari, itu orang gila, bukan wali mazhub. Beda wali mazhub dengan orang gila. Kalau orang gila memang sakit. Wali mazhub Allah yang tarik dia, karena begitu dekatnya dengan Allah Ta'ala. Ada satu istilah yang sederhana digunakan, magum kewalian itu terlalu besar, sedangkan tampungannya itu tidak mampu menampung secara utuh, maka tertarik dia. Gelas hanya mampu menahan 400, membuat 400 mili, tapi air yang kita tuangkan itu 1000 mili, tumpah. Itu perumpamaan wali mazhub seperti itu. Mereka sebelumnya orang-orang soleh, orang-orang yang taat, beragama, suci jiwanya, hatinya, diberikan maghrib tidak kuat, ditarik ke alam yang lain. Dia punya pikirannya tertarik, dia punya rohanianya tertarik. Disebut dengan maghrib dari kata jadab. Nah, sikap kita prasangka baik pada mereka, tapi jangan belajar daripada mereka. Jangan ikut perbuatan mereka, karena mereka tidak kena hukum. Toh lagi gak sadar. Orang kalau gak sadar akalnya kan tidak kena hukum. Kita ini syariat tetap ada pada kita selama akal ini masih ada. Makanya orang sakit lumpuh tubuhnya semuanya, tapi akal masih berfungsi, masih ada kewajiban sholat tuh. Karena akal masih ada. Tapi kalau tubuh sehat, akalnya tidak ada, kita tidak ada kewajiban. Sehingga kita gak boleh iktibar mengikuti dia. Cukup kita prasangka baik dia seorang wali, selesai sampai di situ. Tidak perlu minta doa, tidak perlu belajar, dan tidak perlu mengikuti. Kita disuruh prasangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita berbakti dengan orang tua kalau kita merantau? Cara berbakti kepada orang tua ketika kita merantau, yang pertama, ketika kita berada di tempat perantauan, kita berbuat baik. Kita taat sama Allah, kita jadi orang yang senang berbuat kebaikan. Hal itu bentuk daripada bakti kepada kedua orang tua. Saya katakan demikian kenapa? Karena nanti kalau kita ini bukan orang baik, orang yang jahat,
Nanti dia kiamat kita tuntut orang tua kita. Kita akan tuntut orang tua kita akan seret orang tua kita ke dalam neraka. Kalau kita tidak baik, nanti orang tua juga akan memberikan hujah juga di hadapan Allah. Saya sudah didik dia, saya sudah berusaha mendidik dia dengan baik dan benar, tapi dia hanya begitu. Nah, itu nanti Allah adili dengan adil. Tapi tetap anak itu ketika mau dijerumuskan ke dalam neraka, pasti yang dibawa nama orang tua. Maka anak yang hakikat berbakti kepada kedua orang tuanya, dia adalah anak yang taat kepada Allah, anak yang baik, dimanapun dia berada. Itu bakti yang tertinggi. Yang kedua, mendoakan. Itu dikatakan, para ulama mengatakan, kalau di sholat 5 waktu, satu sholat saja lupa baca doa kepada kedua orang tua, bagi mereka sudah masuk kepada anak durhaka. Karena kalau dia lupa kepada kedua orang tuanya. Itu standar tinggi versi para ulama, yang mereka mengatakan paling minimal jangan lupa 5 kali sholat, 5 kali doa kepada kedua orang tua. Sikut doanya Allah yang ajarkan dalam Al-Quran. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu sikutnya itu Allah yang ajarkan. Luar biasa, ijazah doa orang tua Allah yang kasih ijazah, bukan mursyid, bukan syekh, Allah yang kasih. Nah, jadi banyak tuh berbuat baik, mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian kalau punya fulus dikasih, doa doang, kan? Orang tua butuh makan, butuh minum, butuh kebutuhan pokok, ngasih semampunya, yang penting kasih. Ada ngasih berapa? Kadang-kadang orang tua kan gak butuh nilainya berapa, anak kasih walaupun sedikit, dari anak pasti senang. Apalagi banyak, kan? Itu bakti juga tuh. Karena zaman sekarang mereka bakti hanya silaturahmi, bulan. Sudah gitu rampok lagi. Rumahnya orang tua dirampok. Anda lihat gula diambil, bawang. Terbalik, kamu yang datang bawa itu barang-barang, kasih ke sana, bukannya rampok rumah orang tua. Sudah ngurus dari kecil sampai dewasa masih rampok juga. Itu kadang-kadang kita melakukan hal yang kita tidak sadari, padahal sudah masuk ke wilayah yang salah. Datang bawa, kasih semampunya itu. Jangan kita ambil di situ, kecuali memang orang tua itu ngasih. Ini ada yang ambil. Jangan kita lain ambil. Perampok. Nanti orang tuanya nganter dia waktu mau pulang, alhamdulillah perampok sudah pergi. Ya, kita seperti itu. Terima kasih Muhammad. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la tajal mahrum. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fadum alaina tawbah tanzilu kulla hawba wastur lana awrati wa amil rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mawlidina wa ahli wa ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah أو جيرات أو صحبة والمسلمين عجبا آمين يا رب الأسماء فضلا وجودا لنا لا بابتسام منا بالمصطفى رسولي أحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه إلى تنسي والحمد لله